Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Soleha. Di sini saya ingin mempresentasikan metode penelitian dengan judul perancangan aplikasi Point of Sales berbasis Android untuk toko retail menggunakan metode Agile Scrum. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan era digital 5.0 mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan bisnis. Namun, adopsi digital di sektor retail Indonesia masih rendah dengan 66,4% UMKM belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Menurut BPS 2023 dan Indef 2024. Salah satu contohnya adalah toko sembako Yusron yang masih mencatat transaksi secara manual sehingga rawan kesalahan dan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan solusi berupa aplikasi Point of Sales berbasis Android yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 35% dan mengurangi kesalahan pencatatan menurut Ardian dan Setiawanti 2024, juga Widianti dan Tisnawati 2024. Dalam perkembangannya, metode Agile Scrum dipilih karena lebih fleksibel dan efisien dibanding metode Waterfall, menurut Amarta dan Anugrah 2021. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi Point of Sales berbasis Android yang sesuai dengan kebutuhan operasional di toko sembako Yusron. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Agile Scrum dalam proses perancangan aplikasi Point of Sale berbasis Android di toko sembako Yusron. Yang ketiga, bagaimana aplikasi POS yang dirancang dapat meningkatkan efisiensi proses transaksi, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta menghasilkan laporan penjualan secara otomatis dan sistematis. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang aplikasi Point of Sale berbasis Android yang sesuai dengan kebutuhan toko sembako Yusron. Yang kedua, menerapkan metode Agile Scrum dalam proses pengembangan aplikasi agar sistem yang dibangun bersifat fleksibel, adaptif, dan dapat dikembangkan secara bertahap. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses transaksi dan pelayanan kepada pelanggan melalui sistem pencatatan digital yang lebih tepat, akurat, dan terstruktur. Keempat, menghasilkan laporan transaksi dan pengelolaan produk secara otomatis untuk mendukung digitalisasi usaha mikro retail. Yang selanjutnya, ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat teoritis. Menambah referensi ilmiah dalam bidang pengembangan perangkat lunak, khususnya mengenai penerapan metode Agile Scrum dalam perancangan sistem Point of Sale berbasis Android. Selanjutnya, menambah referensi mengenai penerapan metode Agile Scrum dalam pengembangan perangkat lunak untuk dasar kajian bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi implementasi metode Agile dalam sistem transaksi retail berbasis mobile. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Pertama, memberikan solusi teknologi berupa rancangan aplikasi POS berbasis Android yang dapat digunakan oleh toko sembako Yusron untuk mengelola data produk secara lebih efisien dan akurat serta mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Yang kedua, membantu pelaku UMKM lainnya dalam memahami potensi pemanfaatan sistem POS untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan. Yang terakhir, menjadi acuan teknis bagi pengembang aplikasi pemula dalam menerapkan metode Agile Scrum untuk pengembangan sistem perangkat lunak berbasis mobile dan cloud Firebase. Selanjutnya, ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya difokuskan pada proses perancangan aplikasi Point of Sales berbasis Android untuk kebutuhan operasional di toko sembako Yusron dan tidak mencakup penerapan pada toko retail lainnya. Yang kedua, penelitian ini dibatasi hanya pada pengembangan fitur-fitur sebagai berikut. Ada fitur pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan data produk, pencetakan struk, pelaporan transaksi digital, mode offline purge, notifikasi
stok menipis, dan fitur retur barang dengan pembaruan stok otomatis. Batasan masalah yang selanjutnya, perancangan aplikasi menggunakan metode Agile Scrum sebagai kerangka kerja pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, penelitian tidak membahas perancangan aplikasi POS dengan sistem lain seperti sistem akuntansi, manajemen, stok lanjutan, atau sistem pembelian otomatis. Batasan masalah yang terakhir, perancangan back-end aplikasi hanya menggunakan layanan cloud Firebase yang terbatas pada fitur seperti authentication, Firestore database, dan cloud storage. Selanjutnya ada kesenjangan penelitian. Kesenjangan pertama ada dari Iskandar dan Umar Sani Abdurrahman 2020 dengan judul Perancangan Aplikasi Kasir POS berbasis Android menggunakan metode RAD untuk usaha retail. Gap-nya tidak menggunakan pendekatan Agile Scrum, tidak mencakup fitur retur barang, dan belum mengakomodasi notifikasi stok serta pengembangan individual. Kesenjangan penelitian yang kedua ada Putra dan Tanaem 2022 dengan judul Perancangan Aplikasi Pembukuan menggunakan metode Agile Scrum. Gap-nya belum mengarah khusus pada POS untuk toko retail, serta belum mengoptimalkan penggunaan Firebase secara lengkap. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada point of sale. POS adalah sistem transaksi penjualan yang dilengkapi fitur cetak nota, serta mendukung manajemen pelanggan, produk, dan laporan secara digital, baik berbasis web maupun mobile, menurut Iskandar dan Umar 2020. Yang kedua ada sistem Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source dan dirancang untuk perangkat mobile. Sistem ini memungkinkan pengembangan aplikasi yang fleksibel untuk smartphone dan tablet. Yang ketiga ada metode Agile. Metodologi pengembangan perangkat lunak berbasis iterasi dan incremental. Agile memungkinkan perubahan di tengah proses pengembangan dengan siklus kerja yang fleksibel dan berulang, menurut Amarta dan Anugrah 2021. Yang keempat ada Scrum. Scrum adalah kerangka kerja dalam Agile yang memecah proses pengembangan menjadi beberapa sprint, maksimal 30 hari. Aktivitas utamanya ada sprint planning, daily scrum, sprint review, dan retrospective, menurut Amarta dan Anugrah 2021. Adapun penjelasan proses Scrum secara umum dari gambar ini, yaitu ada user story digunakan untuk menjelaskan yang ingin dicapai dan hasil yang diharapkan oleh pengguna. User story tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk proses selanjutnya. Yang kedua ada product backlog, merupakan daftar terurut dari semua yang dibutuhkan sistem atau produk. Isi produk backlog dapat diubah untuk menghasilkan produk yang matang. Orang yang bertanggung jawab atas produk backlog adalah pemilik produk. Yang ketiga ada sprint, adalah waktu pengembang mengerjakan produk backlog dan berlangsung sekitar kurang lebih 1 bulan. Durasi sprint tidak berubah selama proses pengembangan produk. Tujuan dari sprint adalah untuk menyelesaikan tugas dari sprint backlog. Yang terakhir ada daily scrum, adalah aktivitas harian di dalam sprint yang dilakukan oleh tim yang bertujuan untuk mempresentasikan hasil yang telah dicapai dari hari sebelumnya. Landasan teori yang terakhir ada Firebase. Firebase adalah platform back-end milik Google yang menyediakan layanan seperti authentication, real-time database, dan cloud storage, memudahkan developer membangun aplikasi tanpa membuat back-end dari nol, menurut Decoding 2020. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran, dimulai dari identifikasi masalah, yaitu
penggunaan sistem pencatatan transaksi manual di toko sembako Yusron yang mengakibatkan proses pelayanan yang lambat, antrian yang panjang, dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Masalah ini dianalisis lebih mendalam melalui telaah literatur untuk memahami konsep-konsep fundamental mengenai sistem POS, Android, metode Agile Scrum, serta studi yang relevan. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data awal dengan cara observasi di lokasi penelitian, yaitu toko sembako Yusron yang menjadi fokus studi. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan sistem secara langsung dari pengguna atau user requirement seperti fitur yang dibutuhkan dan masalah operasional yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis kebutuhan sistem yang berfungsi sebagai landasan dalam merancang aplikasi POS. Pada fase ini, mulai dirancang antarmuka pengguna atau UI, struktur basis data, dan alur kerja sistem. Tahap pengembangan sistem selanjutnya dilaksanakan dengan metode Agile Scrum, yang memecah proses pengembangan menjadi beberapa iterasi atau sprint. Setiap sprint melibatkan perencanaan, desain, pengkodean, pengujian, serta penilaian. Setelah sistem berhasil dikembangkan, dilakukan pengujian untuk menilai efektivitas aplikasi terhadap variabel-variabel penelitian, seperti durasi pelayanan transaksi, tingkat kesalahan dalam pencatatan, dan kepuasan pelanggan terkait proses antrian sebelum sistem diimplementasikan. Hasil pengujian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh penggunaan sistem POS terhadap efisiensi operasional toko. Temuan dari analisis ini selanjutnya dipakai untuk merumuskan kesimpulan dan saran bagi pengembangan lebih lanjut atau penerapan sistem di toko retail yang lain. Melalui kerangka ini, diharapkan penelitian berlangsung secara sistematis, terfokus, dan menghasilkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan toko retail. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Pertama ada tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di toko sembako Yusron, Kampung Terep, Desa Sukakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Kedua ada subjek penelitian. Subjeknya sistem POS berbasis Android yang dirancang untuk operasional toko sembako Yusron. Pengguna akhir, kasir dan admin toko sembako Yusron. Peran peneliti sebagai pengembang sistem, analis, dan pelaksana pengujian. Metode penelitian yang ketiga ada desain penelitian. Jenis penelitian, perancangan sistem atau pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan metode Agile Scrum dengan 4 sprint utama. Alurnya, identifikasi kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, yang terakhir ada evaluasi. Yang keempat ada data dan teknik pengumpulan data. Data primer, observasi langsung proses transaksi manual di toko sembako Yusron. Kedua ada data sekunder, literatur, jurnal, artikel terkait POS, Android, Firebase, dan Agile Scrum. Yang terakhir ada teknik pengumpulan datanya, observasi dan studi pustaka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.